inilah, untuk pertama kalinya, Soekarno menyampaikan 5 sila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Gedung ini awalnya berfungsi sebagai Gedung Dewan Rakyat Belanda, namun mulai dikenal sebagai Gedung Pancasila pada Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Salah satu saksi bisu sejarah lahirnya Pancasila adalah Gedung Pancasila yang berada di Jalan Penjambon nomor 6 Jakarta Pusat di Komplek Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, gedung ini menjadi tempat pertemuan Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia yang melahirkan peristiwa bersejarah saat Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidatonya yang dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan Pancasila pertama kali dikemukakan sebagai dasar negara Indonesia. Pada tahun 1945, sidang BPU PKI dilaksanakan yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang tersebut diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Ningrat dan dihadiri oleh The Founding Fathers Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta. Pemirsa, Gedung Pancasila bukan hanya bangunan bersejarah dalam konteks perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga dalam mengisi serta mempertahankan kemerdekaan di bidang diplomasi. Pancasila merupakan ideologi, pandangan, serta falsafah hidup yang harus dipegang teguh. Ia lahir bukan untuk sekelompok orang, agama, ataupun ras tertentu, tetapi Pancasila lahir untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, mari kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah penyampaian materi inti, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang akan disampaikan oleh keempat rekan saya. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi pokok sebagai dasar negara, serta sebagai pandangan hidup bangsa. Setiap negara di dunia ini tentu memiliki dasar negara yang merupakan fondasi atas berdirinya suatu negara. Ibarat mendirikan sebuah rumah. Fondasi yang kokoh akan menjadikan rumah yang kokoh pula. Sebaliknya, rumah yang didirikan di atas fondasi yang tidak kokoh pasti akan mudah runtuh dan roboh. Demikian juga, sebuah negara kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas dasar yang dinamakan Pancasila. Pancasila selain sebagai dasar negara juga merupakan pandangan hidup sebagai bangsa Indonesia. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa dari keseluruhan bangsa Indonesia yang mampu memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia, serta membimbingnya dalam mengajarkan kehidupan lahir dan batin yang semakin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila yang diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Pembelajaran Pancasila menjadi sangat penting karena mengingat Pancasila merupakan jiwa dari seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa di dalam Pancasila mengandung jiwa yang luhur, nilai-nilai yang luhur, dan syarat dengan ajaran moralitas. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bagi negara Indonesia. Oleh karena itu,
Semua nilai-nilai dan aspek-aspek yang terdapat dalam Pancasila menjadi dasar bertingkah laku dan berperilaku masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila juga mendasari isi pasal-pasal dan perundang-undangan yang ada di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang panca yang berarti artinya lima dan sila yang berarti artinya asas atau prinsip. Jadi Pancasila adalah 5 prinsip atau 5 asas. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, 5 asas tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, Indonesia adalah negara yang mewajibkan masyarakatnya untuk beragama. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, tetapi Indonesia bukan negara tidak beragama. Nah, untuk agama sendiri di Indonesia didominasi oleh agama Islam, lalu ada Kristen, Hindu, dan juga Buddha. Lalu yang kedua, yang Pancasila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di mana setiap warga negara Indonesia mempunyai HAM atau hak asasi manusia, hak hidupnya sebagai seorang manusia. Nah, lalu yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Meskipun Indonesia terdiri dari banyak suku, bangsa, Buddha. Lalu yang kedua, yang Pancasila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di mana setiap warga negara Indonesia mempunyai HAM atau hak asasi manusia, hak hidupnya sebagai seorang manusia. Nah, lalu yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Meskipun Indonesia terdiri dari banyak suku, bangsa, agama, adat istiadat, tapi kita tetap satu Indonesia. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di Indonesia seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, di mana setiap warga berhak untuk menyampaikan aspirasinya, tentu saja dengan cara yang benar, bukan dengan kerusakan. Nah, di Indonesia sudah dikenal jika ada sesuatu yang berbeda, misalkan perbedaan pendapat, maka akan dilaksanakanlah musyawarah untuk menghasilkan sebuah mufakat. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, semua warga Indonesia berhak untuk mendapat keadilan dalam semua aspek kehidupan. Misalnya dalam bidang hukum, semua warga negara Indonesia harus mempunyai perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum tidak pandang bulu dan juga tidak runcing ke bawah dan tumpul ke atas, tapi hukum harus adil bagi semua rakyatnya. Semua sila yang tertera di Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilaksanakan secara terpisah. Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk pendidikan
Pancasila sebagai dasar negara sudah tertuang dalam setiap sila. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang dibuat dan saling memiliki keterkaitan antar sila. Sejak tanggal 28 Oktober 1928, kita telah menjadi satu bangsa. Artinya satu kesatuan dari berbagai ragam latar belakang, sosial budaya, agama, dan keturunan yang bertekad untuk membangun satu tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Cita-cita sebagai bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Halnya keluarga. Suatu bangsa yang bertekad mencapai cita-cita bersama memerlukan suatu pandangan hidup. Tanpa pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang-ambing. Suatu bangsa akan dengan mudah memandang persoalan-persoalan yang dihadapi, dengan mudah mencari pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, memiliki pedoman dan pandangan pegangan untuk membangun dirinya. Pandangan hidup suatu bangsa adalah 1. Cita-cita bangsa. 2. Pikiran-pikiran yang mendalam. Dan yang ketiga, gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Alangkah banyak macam agama di sini. Alangkah banyak macam aliran pikiran di sini. Alangkah banyak macam golongan di sini. Alangkah banyak macam suku di sini. Bagaimana mempersatukan aliran-aliran, suku-suku, agama-agama, dan lain-lain sebagainya itu? Kalau tidak diberi satu dasar yang mereka bersama-sama bisa berpijak di atasnya. Dan itulah saudara-saudara,